Jadi di Nahdlatul Ulama itu proyek besar kita adalah khidmat. NU adalah organisasi perkhidmatan. Apalagi yang berkhidmat adalah para ulama. Kita harus sadar ini. Tugas kita ada berkhidmat. Orang yang berkhidmat akan hadir dimanapun berada. Baik di pusat, di Jakarta, di daerah, bahkan di pucuk-pucuk daerah pun pengurus NU harus hadir di situ untuk membuktikan perkhidmatannya itu. Hadaratil qurama al-aizza wal ulama wal masyayikh wal habaib al abajil wal amathil ala ra'sim hadratus syekh Abdul Mukarram Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Mustasyar PBNU, guru kita semuanya, Al Habib Zain bin Smith, juga para wakil Rais Am Dalmani Kiai Haji Anwar Iskandar, juga Kiai Haji Afifuddin Muhajir, dan semua jajaran syuriah yang hadir, Katib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrori, dan semuanya para katib yang saya banggakan. Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf yang telah mengerahkan segenap juhud dan jihadnya demi untuk kita menemukan kembali, bahkan tanda-tanda ditemukannya kembali tongkat sakti yang lama tidak kita temukan, ini sekarang mulai tampak dan segera akan bisa kita rasakan dampak-dampak akibat-akibat kebaikannya. Dan para jajaran Ketua Tanfidiyah juga Bendum, Bendara Umum Bapak Mardani Maming, ya, saya kurang ingat nama. Para jajaran sekretaris, para pengurus pimpinan lembaga PBNU, juga utusan dari PBNU seluruh Indonesia, Banom, hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Pokoknya saya idem dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Kita hanya ingin sebetulnya agar semua langkah kita dan harapan kita, langkah-langkah itu langkah yang positif, yang baik, agar semua itu ada bayinahnya. Liyahlika man halaka an bayinah wa yahya man hayya an bayinah. Karena inilah saya kira di dalam kita hidup di tengah-tengah yang disebut era disrupsi atau era disruption, yang menurut hadisnya adalah yaumul haraj, hari waktu era yang tidak menentu, dan sudah banyak orang yang sudah sulit keluar lepas daripada era itu, sehingga sesuatu yang mestinya kita tinggalkan, misalnya berita-berita hoax, itu justru menjadi pegangan, landasan, dalil dan sebagainya.
ini bisa kita perkecil, kita hambat, dan harapan ini insya Allah akan bisa kita nyatakan melalui gerak langkah yang penuh dengan semangat daripada pengurus PBNU pada periode saat ini. Apalagi kita kemarin baru saja melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, yang mana di situ tentu punya arti atau nilai lebih di dalam makna takwanya itu. Karena perintah puasa adalah takwa. Karena takwa adalah imtithalul awamir wa jinabun nawahi. Puasa adalah takwa. Tapi ternyata di ayatnya ini kutiba alaikumussyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa masih ada pungkasan ayat la'allakum tattaqun? Bukankah puasa adalah takwa? Hal ini pernah terjadi di saat sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Beliau bertanya kepada salah satu sahabat yang sering memang diminta untuk pendapat, katakan penasehat spiritualnya, itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Sahabat Umar bertanya, ya Ubay bin Ka'ab, ma makna la'allakum tattaqun? Jadi kalau kita terjemahkan, wong puasa itu takwa, ya, sholat itu takwa, semua melaksanakan perintah itu takwa, menjauhi larangan juga merupakan takwa. Tapi kok ada la'allakum tattaqun? Apa sebenarnya maknanya? Sobat Ubay pun mengembalikan pertanyaan itu, ya Amirul Mukminin, hal salak tatori confusion. Pernahkah paduka jalan lewat lorong-lorong penuh dengan duri-duri, batu-batu tajam yang siap merobek-robek kaki siapapun yang melewatinya? Sobat Umar pun jawab, bala salaktu. Betul, aku pernah melewatinya. Lalu sahabat Ubay pun balik bertanya, madza amilta khinaidin? Apa yang kau lakukan? Atau sikap apa, tindakan apa yang baginda lakukan saat menemukan lorong yang penuh dengan duri-duri tajam? Sahabat Umar menjawab, syammartu wajtahadtu. Aku angkat kainku dan aku melanjutkan perjalananku penuh dengan kehati-hatian. Aku tidak mundur, tapi terus maju, tapi dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Dijawab semacam itu, seperti itu, maka sobat ibu langsung hakada makna la'allakum tattaqun. Itulah arti daripada la'allakum tattaqun. Ini sudah kita alami semua puasa. Apalagi diikuti dengan zakat fitrah, zakat mal. Dan malam ini kita sedang beristikhlal, berhalal bihalal. Maka kembali kepada fitrah, makin menguat pada diri kita. Semangat untuk kembali setelah kita temukan tongkat sakti itu yang diisyaratkan oleh Syekhana Khalil. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita bisa melaksanakan. Antara lain bisa berupa ADART yang kita, PU yang akan kita garap nantinya, akan kita selesaikan. Ini adalah sebuah bentuk daripada kita merawat. Apalagi dengan sebuah tema di penguatan landasan jam'iyah untuk optimalisasi khidmat. Jadi di Nahdlatul Ulama itu proyek besar kita adalah khidmat. NU adalah organisasi perkhidmatan. Apalagi yang berkhidmat adalah para ulama.
Kita harus sadar ini. Tugas kita ada berkhidmat. Orang yang berkhidmat akan hadir dimanapun berada. Baik di pusat, di Jakarta, di daerah, bahkan di pucuk-pucuk daerah pun pengurus NU harus hadir di situ untuk membuktikan perkhidmatannya itu. Khidmat di dalam rangka kita untuk bisa meratakan kesejahteraan. Kenapa? Sejarah perkhilafan yang ada di dalam Islam, yakni Al-Khulafa Ar-Rasyidun, bahkan sampai ada mulai sahabat Umar, sahabat Utsman menjadi kurban. Sampai orang membaca ini sejarah hitam dalam Islam. Sampai khalifahnya terbunuh. Mereka salah di dalam memberikan sebuah nilai. Karena Khulafa Ar-Rasyidun itu adalah wujud daripada kesungguhan para khalifah tersebut untuk meratakan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan. Bukan karena berebut sebuah kekuasaan. Bukan karena masalah politik. Tapi karena masing-masing punya keinginan kuat untuk mensejahterakan, meratakan kesejahteraan itu. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq menunjuk sahabat Umar sebagai penggantinya. Karena tahu pada diri sahabat Umar lah ada kekuatan yang luar biasa. Kemampuan untuk bisa meratakan kesejahteraan dan keadilan. Hanya itu yang ada pada. Jadi bukan karena perebutan sebuah kekuasaan, sebuah ambisi, sebuah politik, tapi karena semangat untuk meratakan sebuah kesejahteraan, keadilan, dan itu inti. Dan perkhidmatkan kita itu di situ. Bagaimana kita bisa meratakan kesejahteraan, keadilan. Dan keadilan dan kejujuran itulah rahasia sebuah kekuasaan akan diberikan keabadian. Katakanlah dalam jangka yang cukup bisa disebut sebagai kekuasaan yang paripurna. Imam Ghazali pernah menyatakan dalam kitabnya Ad-Dibrul Masbuk bahwa dunia ini pernah dikuasai oleh orang Majusi tidak kurang dari 4.000 tahun. 4.000 orang Majusi. Kenapa? Rahasianya karena mereka mempraktekkan kejujuran dan keadilan. Dan itu milik kita semuanya. Orang lain memakainya, Allah membalasnya di dunia seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita. Inilah semangat juhud dan jihad di dalam Kombes ini untuk terus menyempurnakan kekurangan-kekurangan atau PO ya, yang terjadi perubahan nantinya, yaitu perkumpulan ya, pedoman perkumpulan Nahdlatul Ulama. Semoga pada beberapa waktu nanti, mungkin butuh sehari 2 hari, kita kerahkan ya, sekerah-kerahnya ya. Kita kerahkan sekerah-kerahnya semangat kita ya untuk bisa menuntaskan yang semua tujuan untuk maslahat. Ya, untuk maslahat. Jangan sampai nanti lahir di tengah-tengah kita sebagaimana apa yang ada dalam sebuah kaidah, lidaf'i dararin mahumin yajlibuna ad-dararan muhaqqaq. Banyak sekarang melakukan hanya doror mauhum, belum nyata. Dia sudah mengatakan bahkan sampai takbir ya, tasbih hanya doror yang mahum, tapi akhirnya apa? Menarik sebuah adrar yang muhaqqaq. Itulah harapan kami, mudah-mudahan, dan ucapan terima kasih pada semua teman yang telah mengerahkan segenap kemampuan kesempatannya untuk menyelesaikan tugas-tugas perkhidmatan ini. Sekali lagi, Nahdlatul Ulama khidmatnya para ulama. Kami mohon hadir di setiap
dimanapun berada, ya, fi jamil amkinah. Mana ada masalah di situ, Nahdlatul Ulama hadir dan menyelesaikan masalah, ya, menyampaikan sebuah, menyalurkan perkhidmatannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan, mohon maaf. Mumpung masih dalam situasi bulan Syawal, kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minas syiyam wal qiyam wa ja'alallahu iyyakum al-aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin.